Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya di channel gua si Bola Reader. Oke guys, di video kali ini sebelum kita membahas hal lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Dan jangan lupa untuk komen like novel yang ingin kalian bahas, dan langsung saja kita menuju ke videonya aja guys ya. Let's go. Oke guys, kali ini kita akan membuat serial baru yang berjudul Isekai Digit Skill wo ni Shinta Orewa volume 1 prolog, dan langsung saja kita menuju ke videonya ya. Volume 1 prolog, dan langsung saja kita menuju ke videonya ya guys ya. Let's go. Aku Ten Yuya sedang dibully. Itu bukan perkembangan baru-baru ini, namun sudah seperti itu sejak lama, sejak TK. Tidak peduli betapa banyak aku meminta mereka untuk berhenti, mereka malah akan menganggap hal itu lebih lucu dan terus melakukannya. Dan tidak peduli betapa banyak aku memberi tahu guru tentang hal itu, mereka tidak akan membantu. Sebaiknya mereka akhirnya mengatakan bahwa akulah yang bersalah. Akan baik-baik saja jika aku hanya dianiaya oleh orang-orang di sekolah dan para guru. Tetapi aku telah mencapai titik di mana aku bahkan tidak mendapatkan kasih sayang dari keluargaku. Tepat setelah aku lahir, orang tua berpikir aku akan menjadi anak yang lucu. Bagaimanapun aku adalah anak sulung mereka. Namun mereka akhirnya menyerah pada pemikiran wajahku mulai jerik-jering waktu berlepas dari apa yang ku lakukan. Meskipun aku hanya makan dalam jumlah normal, tubuhku menjadi sangat gemuk. Aku mencoba berolahraga, tetapi berat badanku terus bertambah, seolah-olah tubuhku sendiri mengejekku. Meski begitu, aku tidak mengubah jumlah makanan yang ku makan. Mungkin semacam penyakit. Pada saat pemikiran itu terpikir olehku, kasih sayang dari orang tuaku benar-benar hilang. Alasannya adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan kembarku telah lahir. Tidak sepertiku, keduanya cantik dan kedua orang tuaku menghujani mereka dengan kasih sayang. Perlakuan mereka terhadapku berubah total. Si kembar akan selalu makan makanan segar yang enak, sedangkan aku hanya akan mendapatkan sisa makanan kemarin. Sungguh, sisa makanan adalah hal yang terbaik yang ku dapatkan. Namun sebagian besar hanya sisa dan hal-hal yang telah kadaluarsa dan masam. Aku tidak diizinkan untuk mencuci pakaianku bersama si kembar karena mereka mengatakan pakaian si kembar akan kotor jika aku mencuci pakaian itu bersama-sama, dan pakaianku tidak akan dicuci karena hanya akan membuang-buang tagihan air. Jadi sejak sekolah SD aku selalu mencuci pakaianku sendiri dengan menggunakan air mancur tanam. Ngomong-ngomong tentang pakaian, si kembar bisa membeli yang baru, tetapi aku selalu mengenakan pakaian yang kumpang-kambing. Dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, tasku usang dan kumpang-kambing. Tetapi si kembar selalu memiliki barang baru. Si kembar 1 tahun lebih muda dariku, dan karena alasan ini aku harus melakukan banyak hal sendiri. Sejak memasuki taman kanak-kanak, aku sangat iri pada mereka. Aku tidak melakukan apapun untuk pantas mendapatkan ini. Atau apakah begitu? Tidak peduli seberapa banyak mereka mencoba aku memohon kepada mereka. Orang tuaku tidak memberiku waktu. Bahkan pada saat-saat ketika aku berpikir aku mungkin sakit, aku tidak pernah izin ke dokter. Aku menganggapnya sebagai berkah bahwa aku bisa memakan makanan dengan jumlah minimum. Meskipun alasannya adalah mereka masih peduli dengan reputasi mereka, tapi masih ada orang-orang yang baik padaku. Kakekku yang sudah meninggal adalah salah satunya. Dia selalu berkeliling dan akan kembali dengan oleh-oleh khas dan jalan pulang. Tapi ketika dia kembali, kakek selalu mencintaiku, si anak yang jelek. Itulah satu-satunya cara aku mendapatkan lebih banyak kasih sayang dibanding dengan si kembar. Kakek dianggap aneh karena terbang keliling dunia begitu lama untuk mengumpulkan barang-barang aneh, dan orang tuaku berprasangka terhadapnya. Ketika aku masih di sekolah dasar, rumah kakekku dekat, jadi aku selalu
pergi bermain di sana ketika dia ada di rumah. Meskipun kakekku marah, tetapi bagaimana aku diperlakukannya dan mohon kepada orang-orang di sekitarku, penampilanku dan cara orang berbicara dengan tentang menjadi orang aneh menyebabkan hal itu tidak berhasil. Kakekku yang baik hati bagiku sudah meninggal. Yuna, jangan pernah menyerah. Dengar tidak apa-apa, bahkan jika itu sulit, kau harus tersenyum. Kebahagiaan pasti akan datang. Suatu hari kau akan dapat melihat kembali orang-orang yang telah melakukan hal-hal buruk kepadamu. Selain itu, kamu masih memiliki umur panjang di depanmu. Jangan tidak sabar, tetap bergerak perlahan dan terus ke arah yang benar. Tidak apa-apa, Yuna. Aku tahu kau bisa melakukannya. Itu adalah kata-kata terakhir kakek dalam wasiatnya. Dia memberiku rumah tempat dia tinggal dan semua hartanya. Itu saja orang tuaku mencoba mengambilnya, tetapi kakekku telah membuat peraturan menyeluruh sehingga mereka gagal. Tetapi sebagai hasilnya aku benar-benar meninggalkanku. Nah, ketika kau memikirkannya, hasil itu sudah jelas. Jadi aku meninggalkan rumah dan memutuskan untuk tinggal di rumah kakekku, dan dia tidak memiliki banyak aset dengan cara apapun, dan aku tidak memiliki uang dari orang tuaku. Tetapi meskipun demikian, kakekku memiliki cukup uang bagiku untuk memasukkan aku untuk sekolah menengah pertama yang terintegrasi dan menghadiri sekolah menengah atas. Berkat dia, aku dapat membiayai biaya masuk dan biaya sekolah, tetapi biaya itu lainnya sangat ketat. Hanya dengan uang yang diberikan kepadaku, aku hidup setiap hari sambil bekerja paruh waktu. Namun sekarang jika aku tidak pergi dengan cepat, aku akan terlambat untuk siap pada waktuku. Tetapi aku berhentikan dan secara pasif bawa ke belakang diam untuk menjadi alasan jelas kenapa ini diketahui tempatmu dasar brengsek. Itu adalah kelompok pembuli. Aku dipukuli dan ditendang berkali-kali. Aku hampir tidak bisa bernafas karena aku tidak punya banyak uang. Aku selalu melewatkan makan siang, jadi satu-satunya yang keluar dari perutku adalah jus perut. Setelah beberapa saat, mungkin karena dia bosan memanggilku si Araki dari kelasku, pelaku utama bulian ini menjabak rambutku dengan mengangkat wajahku ketika aku sedang batuk hebat. Araki adalah orang yang disebut berandalan dengan tindikan dan rambut pirang. Dia juga mengenakan seragam merupakan anggota kelompok nakal yang disebut Red Orge yang aktif di sekitar sekolah menengah ini. Aku berdiam dari cara dia menanganiku. Oi brengsek, apakah kau tidak lupa tempatmu? Kau adalah karung pasirku dan aku akan mengalahkan karung pasirku kapanpun aku mau. Itu peranmu. Jadi mengapa kau tiba-tiba pulang? Lutut yang tajam menendang kepala wajahku langsung. Darah mengalir dari hidungku dan wajahku kesakitan. Hei, apakah kau pikir mungkin kau seharusnya tidak terlalu keras di wajahnya? Jika kau menyakitinya di sana, orang bisa melihatnya. Tahu tidak apa-apa, tidak ada yang melihat sampah semacam ini. Tapi serius, ini menyenangkan. Beberapa kali sampah mencolok mengambil fotoku dengan smartphone mereka. Araki sepertinya datang dengan sesuatu saat dia memperhatikannya, dan seringai jahat menyebar di wajahnya. Oh benar, jika kau akan mengambil gambar, kenapa kau tidak melakukannya saat dia terancam pantat? Oh bagus, kalau begitu mari kita dapatkan lebih banyak di sini. Kirimkan saja semua yang kau kenal. Tutup mulutmu brengsek. Sekali lagi sebuah tendangan mendarat tepat di wajahku. Saudaraku mereka dan aku merasa aja bisa pingsan kapan saja. Tapi jika aku begini, aku tidak tahu apa yang mungkin terjadi. Namun aku masih tak berdaya untuk mengubah apapun, dan orang-orang yang dipanggil Araki dan lainnya sudah berkumpul. Hei, kau bilang kalau aku datang ke sini akan ada sesuatu yang menyenangkan. Aku tidak pernah menyangka akan melihat wajah sampah di sini. Ketika aku berhasil mendengar suara dingin yang tiba-tiba dilemparkan kepadaku, di sana terdiri seorang saudara laki-laki dan perempuan yang sangat mirip. Tenjo Youta dan Tenjo Sora, dengan kata lain adik laki-laki dan perempuanku sendiri, karena mereka 1 tahun lebih muda dariku. Setiap kali kami bertemu di sekolah menengah, mereka tetap
telah mencapai titik mana tahapku dengan JJ itu akan menjadi tahun pertamaku di sekolah menengah dan mereka berada di tahun ketiga SMP mereka, tetapi mungkin pada akhirnya akan ada kesempatan bagi kami untuk bertemu. Mereka biasanya tidak punya urusan di sini dan di belakang gedung sekolah ini, tapi Araki mungkin mereka. Yauta, apakah kenal dia? Ya benar, aku mesti mengakui, tapi dia seperti kakakku begitu. Seharusnya kakak. Oi serius. Araki menatapku dengan tertawa. Tidak mungkin seperti dia sepertimu. Ya kau tahu itu hanya hubungan di atas kertas, jadi aku tidak tahu sama sekali. Aku mengerti begitu ya, di topik saja mari berdasarkan hari ini. Pada saat itu hampir 20 orang telah berkumpul dan Araki mulai mengenal Jangyu. Aku melawan dengan bersaja dan mohon kepadanya untuk berhenti, tapi setelah dia mukul lagi, aku benar-benar membungkam dan akhirnya dilucuti dari pakaian ke Araki. Apapun kesemangat, oi jangan mencoba-coba menyembunyikannya. Tebu yang jijikkan ini, kata-kata jijik dan merendahkan mengalir dari lingkunganku dengan penyesalan dan malu. Aku mati-matian menggerakkan gigiku dengan perlahan. Segera suara daun jendela kamera bergema di sekeliling dan Araki angkat bicara. Terima kasih sudah berkumpul di sini hari ini. Baiklah, saatnya untuk pertandingan penutup. Dia menatapku dengan membuat senyum gila. Terima ini jasa brengsek. Hai ya, aku tersingkir oleh pukulan kuat ke rahangku. Pada saat aku bangun tidak ada seorang pun di sekitar dan bulan sudah mengambang di langit. Ketika aku mengurus barang-barangku, mereka mencuri sedikit uang yang kumiliki. Buku teksku robek dan dibuang air belum telah dituangkan ke pakaianku. Aku menangis dengan sedih di tempat. Begitulah dirasa iba pada diriku sendiri sehingga terasa menyakitkan. Kayak apa yang telah aku lakukan ini adalah keseharianku. Oke, untuk sini saja prolog kita dan kita lanjut saja ke next part. Oke.